Kegiatan praktikum 3. Perkembangbiakan tanaman vegetatif alami dan buatan. Yang pertama, perkembangbiakan tanaman vegetatif alami. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah cara tumbuhan berkembang biak tanpa biji. Tumbuhan baru terbentuk dari bagian tubuh induknya, seperti umbi, rimpang, stolon, atau tunas. Terdapat 5 contoh tumbuhan di sekitar yang melakukan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Contoh pertama adalah singkong. Singkong berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang membesar di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Batang singkong yang ditanam akan tumbuh tunas dan akar baru, lalu membentuk umbi baru. Contoh kedua adalah lengkuas. Lengkuas berkembang biak dengan rimpang. Rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Dari tunas pada rimpang akan tumbuh batang dan daun baru ke atas, serta akar ke bawah. Contoh ketiga adalah kunyit. Kunyit juga berkembang biak dengan rimpang. Rimpang kunyit berwarna kuning orange. Setiap bagian rimpang yang memiliki mata tunas dapat ditanam dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh keempat adalah eceng gondok. Eceng gondok berkembang biak dengan geragi atau stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di permukaan air. Dari stolon akan terbentuk tunas yang berkembang menjadi tumbuhan baru. Karena berkembang biak sangat cepat, eceng gondok dapat menutupi permukaan air dalam waktu singkat. Contoh kelima adalah pisang. Pisang berkembang biak dengan tunas. Tunas muncul dari bonggol di samping batang induk. Setelah cukup besar, tunas dapat dipisahkan atau dibiarkan tumbuh menggantikan induk. Satu rumpun pisang dapat menghasilkan beberapa tunas sekaligus. Perkembangbiakan vegetatif ini sangat bermanfaat karena lebih cepat dan menghasilkan tanaman dengan kualitas yang sama dengan induknya. Terima kasih. Yang selanjutnya, perkembangbiakan tanaman vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah teknik perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan bantuan manusia tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Salah satu metode yang populer adalah mencangkok. Teknik ini sangat efektif untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Dalam praktikum ini, kami memilih tanaman jambu air sebagai objek percobaan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati proses pembentukan akar pada batang tanaman jambu air yang dicangkok, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik mencangkok. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain, yang pertama pisau tajam, yang kedua tanah gembur, yang ketiga plastik, dan yang keempat tanaman untuk dicangkok. Proses pelaksanaannya yaitu yang pertama menentukan jenis tanaman yang dicangkok. Dalam pemilihan jenis tanaman ini kami memilih tanaman jambu air. Yang kedua, memilih cabang yang akan dicangkok dengan diameter kurang lebih 2,5 cm dan tidak berpenyakit. Yang ketiga, menguliti cabang tanaman tersebut sepanjang kurang lebih 10 cm dan berjarak 10-15 cm dari pangkal cabang. Yang keempat, membuang kambiumnya dengan cara mengeroknya sampai bersih. Yang kelima, membiarkannya mengering selama 6-12 jam. Yang keenam, menutup bagian yang terbuka tersebut dengan tanah yang gembur. Dan yang ketujuh, membungkus dengan plastik dan mengikat kedua ujungnya. Setelah melakukan pengamatan selama 10 hari, tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan pada bagian batang yang dicangkok. Tidak ada pertumbuhan akar yang terlihat dan kondisi media tanah cenderung masih sama seperti hari pertama pencangkokan. Kegagalan pembentukan akar pada percobaan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pembungkusan tanah yang kurang rapat menyebabkan media tanam tidak dapat menutupi seluruh permukaan batang yang telah dikupas dengan sempurna. Hal ini membuat kelembapan tidak terjaga dengan baik,
Padahal kelembapan sangat penting untuk merangsang pertumbuhan akar. Yang kedua, waktu pengamatan yang terlalu singkat, yaitu hanya 10 hari. Berdasarkan teori, proses pembentukan akar pada pencangkokan umumnya membutuhkan waktu antara 4-8 minggu, tergantung jenis tanaman dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, 10 hari belum cukup untuk melihat hasil yang optimal. Faktor lain yang mungkin berpengaruh adalah kondisi kelembapan lingkungan dan pemilihan waktu yang kurang tepat untuk melakukan pencangkokan. Demikian hasil pengamatan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Terima kasih.